Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan segala rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga senantiasa mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita, yang kita sendiri tidak akan mampu untuk menghitung betapa banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka untuk itu tentunya bahwasanya syukur dan puji kita juga tentunya tidak perlu kita batasi untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah tidak pernah membatasi nikmatnya kepada kita. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran dari bahasa Arab ya, pelajaran bahasa Arab, pelajaran yang ya sangat penting bagi kita karena memang ini menjadi identitas kita selaku seorang muslim. Dan tentunya kalau kita belajar bahasa Arab seperti ini ya, kita sarankan agar jangan bosan ya, agar jangan bosan-bosan untuk terus berusaha. Sedikit demi sedikit, maka insya Allah nanti kita akan semakin paham, semakin mudah. Dan di awal mungkin terasa agak berat, tapi ketika sudah kita bisa mengikuti dengan baik, ya insya Allah di sana akan banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Terlebih lagi dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar upaya kita ya di dalam berusaha memahami firman Allah Subhanahu wa taala itu, ya tentunya kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba yang paham dengan maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi nadiqin biha karya Dr. Abdurrahman, dan kita masih di jilid yang pertama. Jilid pertama kita sudah masuk ke pelajaran 13. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan latihan yang kedua. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan latihan yang ketiga. Silakan dibuka bukunya halaman 71. Halaman 71 ya. Yang belum punya buku ya silakan di-download di link yang ada di deskripsi. Baik, di latihan ketiga ini perintahnya adalah adif. Adif al-asma al-atiyah ya marratan ila ismin dhahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil misal. Adif itu sandarkan atau tambahkan ya. Sandarkan nama-nama al-asma al-atiyah, nama-nama berikut ini ya marrotan sekali ilal ismin dohir kepada isim dohir. Isim dohir itu yaitu isim yang jelas, yang nampak ya, yang nampak itu sebagai benda atau sebagai bendanya itu kelihatan. Wa ukhra, dan yang lain ila domir ya, kepada kata ganti. Nah, kata ganti itu berarti menggantikan isimnya, menggantikan bendanya. Kama huwa mudhafun sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam contoh. Nah, kita ambil contoh. Contohnya misal abnaun ya. Ini bentuk jamak dari ibnun ya, dari putra-putra ya. Nah, ini kata ini abnaun ini ya diidhofahkan, disandarkan kepada isim dohir yang nampak di sini. Misalkan contohnya kan Muhammad jelas, Muhammad ya, namanya Muhammad, nama orang Muhammad kan gitu. Nah, sehingga di situ ketika disandarkan dengan Muhammad ya, dia isim dohir yang jelas yaitu Muhammad. Nah terus bagaimana menyandarkannya? Maka abnaun ya, dulu sudah kita pelajari di awal tentang mudhof ilaih ya. Ya, yang namanya mudhofnya itu dia tidak bertanwin, sehingga dia cukup tanwin dihilangkan. Jadi kalau abnaun menjadi abna'u. Nah gitu. Kemudian yang kata berikutnya yang diidhofahkan kepadanya mudhof ilaihnya, maka dia menjadi majrur ya. Dan di sini harokat kasrah, sehingga berubah menjadi abna'u Muhammadin ya. Jadi mudhof ilaih kan dulu sudah kita jelaskan sebagai kepemilikan ya, kayak semacam kepemilikan gitu. Sehingga abna'u Muhammadin dimaknai sebagai putra-putranya Muhammad. Nah, jadi seperti itu.
abna'u Muhammadin. Nah, terus yang berikutnya ditambahkan kepada atau disandarkan kepada isim domir, ya, kepada domir, kata ganti. Ya, kalau Muhammad itu satu orang, ya, satu orang, maka sebagai orang ketiga, domirnya itu adalah hu. Ya, kalau disambungkan ini domir mutasi yang bersambungnya. Sehingga berubah menjadi abna'uhu. Abna'uhu. Dari abna'u Muhammadin menjadi abna'uhu. Hu-nya kembali kepada Muhammad. Nah, abna tetap sama, dia sebagai mudhofnya. Nah, itu contohnya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, baik, coba kita lanjutkan yang latihannya. Ya, ada asmaun, kemudian disandarkan kepada apa? Disandarkan oleh tulab dan kemudian hum. Ya, hum kembali kepada tulab. Nah, ini bagaimana menyambungkannya? Ya, maka dia berubah menjadi asma'u at-tullabi atau disambungkan menjadi asma'ut tullabi. Nama-nama para, ya, asma nama-nama, at-tullab ya para santri atau para mahasiswa. Nama-nama para mahasiswa. Abna'ut tullab, asma'ut tullabi, asma'ut tullabi. Kemudian kalau tulab menjadi hum, jadi asma'uhum, ya, asma'uhum, ya. Tarwinnya hilang, ya, asma'uhum. Baik, yang berikutnya zumala'u, zumala'u, teman-teman. Ya, berarti teman-temannya kalau ini Hamid, berarti teman-temannya Hamid. Maka dia berubah menjadi zumala'u Hamidin, teman-temannya Hamid. Nah, kalau disambungkan dengan ka, zumala'uka, berarti teman-temanmu, ya, temanmu. Ya. Sama juga dengan yang berikutnya asdiqa'u. Ya, asdiqa'u, ya, dia tinggal disambungkan dengan kata mudaris, asdiqa'ul mudarrisi. Ya, teman-temannya apa? Teman-temannya Pak Guru. Ya. Atau kemudian Pak Guru berubah menjadi domir, kata ganti jadi teman-temannya, asdiqa'uhu, asdiqa'uhu. Nah, baik, jadi demikian untuk latihan yang ketiga ini cukup mudah insya Allah, ya, tinggal memasukkan seperti itu saja. Nah, baik, nah selanjutnya untuk latihan yang keempat. Latihan yang keempat itu perintahnya adalah iqra al-misal summa hawil al-jumal al-atiyah mislah. Jadi bacalah contoh, ya, iqra al-misal, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikutnya seperti dalam contoh. Nah, coba kita lihat contohnya dulu. Apa dalam contoh? Misal contoh, at-talibu dhahaba ilal mat'ami. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. Nah, seorang murid, ya, seorang mahasiswa pergi ke mat'am. Ya, mat'am itu ya tempat makan. Nah, bisa ke kantin atau ke makan, ya. Jadi seorang murid pergi ke tempat makan. Nah, kalimat ini kemudian berubah. Berubahnya ketika at-talib yang seorang murid ini berubah menjadi at-tullab, para murid, untuk jamak. Nah, ketika bentuknya jamak, ya maka yang pergi juga berjamaah, banyak kan gitu. Karena kalau at-talib itu satu, ya, satu siswa atau satu santri, dhahaba, ya yang pergi juga satu, ya, satu, dhahaba ini pelakunya satu. Nah, kalau at-tullab banyak, maka pekerjaannya dhahabu, juga mereka pergi. Jadi kalau at-talibu dhahaba, at-talibu, ya, seorang murid, dhahaba, dia pergi. Nah, itu kan satu. Nah, kalau kemudian diganti banyak, at-tullabu, para murid, dhahabu, mereka pergi. Nah, jadi seperti itu. Disesuaikan dengan pelakunya. Ilal mat'ami. Ilal mat'ami tetap tidak berubah. Nah, sekarang untuk kalimat berikutnya, ya silakan dibaca, ya, kemudian
tambahkan dengan kalimat yang sudah berubah menjadi jamak seperti ini. Baik, kita baca ya nomor 1. Saya baca, silakan diikuti. At-talibu jalasa fil fasli. At-talibu jalasa fil fasli. Ya, seorang murid ya duduk di kelas. Silakan diubah menjadi bentuk jamaknya. Yang kedua, al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Seorang guru ya keluar dari sekolah. Nah, silakan diubah menjadi bentuk jamak. Yang ketiga, at-tajiru dhahaba ila suqi. At-tajiru dhahaba ila suqi. Seorang pedagang dia pergi ke pasar. Nah, 3 kalimat ini silakan dikerjakan dalam bentuk jamak ya, dalam bentuk jamak diubah ke bentuk jamak. Dan kalau sudah ditulis, ya kita silakan cocokkan jawabannya. Kalau ya sambil mengerjakan, silakan di pause dulu, dikerjakan, kemudian nanti setelah selesai kita lanjutkan untuk dicocokkan jawabannya. Baik, kita sekarang cocokkan jawabannya ya. Yang nomor 1, at-talibu jalasa at-talibu jalasa fil fasli ya berubah menjadi at-tullabu ya, at-tullabu. Jalasu ya, gampang saja merubahnya. Jalasu tambahkan waw dan alif saja setelah kata kerjanya. Jadi at-tullabu ya sesuai dengan di Latin yang 1 ya, at-talib jamaknya at-tullab ya. Jalasa berubah menjadi jalasu tambahkan waw dan alif ya. At-tullabu jalasu fil fasli. Jadi para murid mereka duduk di kelas. Yang nomor 2, al-mudarrisu ya berubah menjadi al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Jadi para guru ya, para guru laki-laki ya mereka keluar dari sekolah. Nah, terakhir yang ketiga ya, at-tajiru ya berubah menjadi at-tujaru ya, at-tujaru. Jadi para pedagang. At-tujaru dhahabu ila suqi. Mereka pergi ke pasar. Dhahabu mereka pergi ke suqi. Jadi ditambahkan dengan waw dan alif di kata kerjanya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita selesai dari sampai latihan yang keempat di pelajaran yang ke-13 ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari ini meskipun sedikit demi sedikit ini ya mudah-mudahan ini juga semakin menambahkan pemahaman kita. Karena terkadang kalau kita menambah sedikit demi sedikit itu insya Allah tapi terus menerus ya itu insya Allah akan lebih kuat kita ingat. Karena apa? Karena kita sekarang nambah kemudian nanti kita ulang lagi, kita tambah lagi, kita kita refresh lagi. Berbeda kalau misalkan kita sekali selesai ya semuanya terus kemudian tidak diulang lagi, maka itu akan cepat rubahnya, cepat hilangnya. Nah, tapi dengan sedikit demi sedikit ini insya Allah akan lebih kuat dalam ingatan kita dan insya Allah akan lebih banyak bermanfaat. Baiklah demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan demikian dan tetap kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang Maha memberikan kemudahan bagi kita. Ya, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentu kita tidak akan mampu untuk bisa ya memahami bahasa yang Allah pilih dalam kitab sucinya ini. Ya, maka jangan kemudian kita mengandalkan diri sendiri ya, tapi terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, pemahaman dan kemanfaatan dari ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Demikian untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.